Pemirsa, Senat Amerika Serikat telah menyetujui dana 2 triliun US dollar untuk mengatasi dampak wabah virus corona. Rencananya lebih dari 90% warga Amerika Serikat akan menerima sebagian dari dana stimulus yang kini masih harus menunggu persetujuan DPR. Kalangan bisnis juga akan mendapat bagian berupa pinjaman lunak. Rabu pagi, lonjakan di bursa saham Amerika menyambut lolosnya paket stimulus senilai 2 triliun dolar atau lebih dari 30.000 triliun rupiah. Menurut pimpinan Partai Demokrat Chuck Schumer, kondisi mengharuskan kubunya segera menyetujui rancangan yang jauh dari sempurna itu. Setelah dilakukan sejumlah perubahan melalui perundingan yang alot. We have a bipartisan agreement on the largest rescue package in American history. Salah satu isi dari rancangan dana stimulus yang sulit diterima minoritas Demokrat menyangkut dana pinjaman bagi kalangan bisnis senilai 500 miliar dolar. Pimpinan mayoritas Senat Amerika dari Partai Republik, Mitch McConnell, juga berusaha menenangkan warga. So, Madam President, help is on the way. Menurut Mitch McConnell, kesepakatan itu merupakan kabar baik bagi para tenaga medis yang memerlukan lebih banyak dana dan alat pelindung diri seperti masker untuk merawat pasien virus corona, serta bagi warga Amerika yang terganggu penghidupannya karena virus corona. RUU Dana Bantuan Dana Stimulus yang kini berada di tangan DPR Amerika adalah murni untuk memerangi virus corona dan dampaknya di dalam negeri. Dana itu didistribusikan secara tunai kepada lebih dari 90% warga yang nilainya disesuaikan dengan penghasilan dan jumlah anggota keluarga masing-masing. Sedangkan untuk memerangi virus corona di sejumlah negara termasuk Indonesia, pemerintah Amerika belum merencanakan dana tambahan, kecuali dana senilai 1 miliar dolar yang sudah dialokasikan awal Maret. Di lain pihak, Tiongkok yang mulai lolos dari krisis COVID-19 gencar mengirimkan bantuan ke berbagai negara. China definitely sees a major opportunity with the coronavirus to try to build goodwill. It has this opportunity in part because the United States and Europe have been so inactive. This is a story not just of Chinese activity, which should be concerning, but also of American inactivity and failure of leadership, which I would argue is even more concerning. Meski demikian, Mike Pompeo menyatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk memerangi COVID-19 yang tetap ia sebut sebagai virus Wuhan. This is a global pandemic. This is something the United States wants to work with every country, including China, to figure out how to resolve to keep as many people alive, as many people as healthy, and then to restore our economies that have been decimated by the Wuhan virus. Dan di dalam negeri, selain kucuran dana stimulus untuk mempercepat pemulihan ekonomi Amerika, Presiden Trump juga berencana sesegera mungkin mencabut perintah lockdown yang berlaku di sejumlah negara bagian, sehingga pekerja yang dirumahkan serta bisnis-bisnis yang ditutup bisa kembali beraktivitas. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.